Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bisa menyapa kembali di channel YouTube Hardi Setiawati untuk program asesor kompetensi. Baik, untuk unit kompetensi asesor kompetensi kali ini adalah mengembangkan perangkat asesmen. Ini adalah unit dari diklat yang saya terima tahun 2017 ya. Tapi tahun 2018 itu sudah ada pengembangan revisi untuk SKKNI itu sendiri ya. Saya ambil acuan normatifnya adalah regulasi teknisnya itu PP 23 2004 tentang BNSP, PP 31 2006 tentang Sislatkernas, dan Permenaker Trans 05 2012 tentang penyusunan dan penetapan SKKNI, Permenaker Trans 08 2012 tentang sistem sertifikasi. Standarnya adalah mengembangkan perangkat asesmen. Pengembangan BNSP terkait juga ya, tentu saja untuk asesor kompetensi. Nah, deskripsi unitnya menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat asesmen. Kemudian ini penting bahwa untuk mendemonstrasikan unit ini peserta harus dapat memberikan bukti ya. Sekali lagi bukti, karena memang asesor itu harus pembuktian. Mengembangkan perangkat asesmen dan minimal 2 kali pengalaman membuat perangkat asesmen. Nah, sekarang cara mengidentifikasi atau mengklarifikasi ya. Pertama yaitu memeriksa permohonan peserta sertifikasi dalam mengajukan uji kompetensi, apakah secara individu atau kelompok target seperti sertifikasi ya. Kedua, mengklarifikasi apakah tujuan asesmen dalam rangka sertifikasi kompetensi atau sertifikasi pelatihan. Ini tujuan asesmen. Kemudian mengklarifikasi dengan menanyakan pada peserta di mana asesmen akan dilaksanakan, apakah di tempat uji kompetensi, tempat kerja, atau simulasi sesuai pilihan peserta sertifikasi konteks asesmen. Apabila standar-standar kompetensi merupakan acuan pembanding asesmen, semua komponen standar-standar kompetensi tersebut diinterpretasi. Dan bila relevan, standar-standar kompetensi ini kemudian dikontekstualisasi sesuai panduan kontekstualisasi guna memenuhi persyaratan organisasi, hukum atau etika. Kontekstualisasi berarti mengubah kalimat beberapa bagian komponen suatu standar kompetensi agar dapat merefleksikan lingkungan operasional secara langsung. Panduan kontekstualisasi berhubungan dengan kontekstualisasi panduan paket pelatihan yang relevan. Baik, melanjutkan ya yang tadi 1.3 itu menginterpretasikan komponen standar-standar kompetensi dan mengkontekstualisasi sesuai panduan kontekstualisasi ya. Ini tadi kembali, kontekstualisasi adalah merubah kalimat beberapa bagian komponen suatu standar kompetensi agar dapat merefleksikan lingkungan operasional secara langsung. Sekarang adalah ke subbab berikutnya adalah 1.4 apabila dokumentasi terkait lainnya diidentifikasi sebagai informasi dalam pengembangan perangkat asesmen. Dokumentasi terkait tersebut boleh saja meliputi persyaratan yang dijabarkan dalam panduan asesmen pada paket pelatihan yang relevan. Informasi yang dikemukakan di dalam standar kompetensi tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk asesmen, konteks asesmen, dan metode asesmen yang tepat. Aktivitas asesmen sebagaimana diidentifikasi oleh modul terakreditasi atau diturunkan dari standar kompetensi yang relevan. Sekarang cara bagaimana menginterpretasi ya.
apabila standar-standar kompetensi merupakan acuan pembanding asesmen, semua komponen standar-standar kompetensi tersebut dan bila relevan mengkontekstualisasi standar-standar kompetensi ini, kemudian sesuai panduan kontekstualisasi guna memenuhi persyaratan organisasi atau hukum atau etika, ialah sebagai berikut. Dalam menginterpretasikan apabila standar-standar kompetensi merupakan acuan pembanding asesmen sesuai komponen standar-standar kompetensi tersebut. Yang tadi ya, menggunakan Permenaker. Selanjutnya adalah menentukan kebutuhan perangkat asesmen. Metode-metode asesmen yang akan didukung pengumpulan bukti yang telah ditentukan dipilih dengan mempertimbangkan konteks asesmen dan prinsip-prinsip asesmen. Sekarang metode asesmen adalah observasi langsung, ya. Sebagai contoh, aktivitas kerja nyata di tempat kerja, aktivitas kerja di lingkungan yang disimulasikan, didemonstrasikan seperti di tempat kerja, ya. Kemudian aktivitas terstruktur. Ini adalah metode asesmen berikutnya, ya. Sebagai contoh, simulasi atau bermain peran atau role play, berbagai proyek, berbagai presentasi, ya. Itu aktivitas terstrukturnya, ya. Kemudian kalau metode-metode assessment yang akan mendukung pengumpulan bukti yang telah ditentukan dipilih dengan mempertimbangkan konteks assessment dan prinsip-prinsip assessment. Seperti ya, ini yang tadi lanjutannya, meninjau ulang produk-produk, ya. Sebagai contoh, produk sebagai hasil kerja suatu proyek. Contoh atau produk-produk hasil kerja, ya. Umpan balik dari pihak ketiga, misalnya testimoni atau laporan dari pemilik perusahaan atau supervisor, bukti sebagai peserta pelatihan, pencapaian otentik sebelumnya, interview dengan atasan, supervisor atau sesama rekan kerja. Metode assessment selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan. Sebagai contoh, pertanyaan tertulis, interview wawancara, asesmen mandiri, pertanyaan lisan, kuesioner, ujian lisan atau ujian tertulis. Nah, ini adalah contoh metode assessment, ya, dalam mengajukan pertanyaan. Berikutnya adalah verifikasi portofolio. Itu sebagai contoh kumpulan contoh kerja yang dikumpulkan oleh asesi, produk dengan dokumentasi yang mendukung, bukti sejarah, jurnal atau buku catatan kerja atau logbook, informasi tentang pengalaman hidup. Berikutnya adalah cara menentukan metode-metode assessment yang dinominasikan. Tentu saja menggunakan SKKNI yang diminati peserta sertifikasi, menggunakan metode assessment sesuai dengan skema sertifikasi yang digunakan, lakukan perubahan metode jika diperlukan, ya. Kemudian kita menginjak ke 2.3 titik, itu instrumen untuk setiap metode assessment yang dipilih dipertimbangkan. Kemudian pilihan atau opsi aktivitas assessment diciptakan dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis. Nah, sekarang perlu tahu bahwa perangkat asesmen itu apa saja sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan lisan dan tertulis, checklist observasi atau demonstrasi, proyek studi kasus atau skenario, panduan asesmen mandiri bagi peserta sertifikasi, portofolio yang diakui, portofolio tempat kerja, aktivitas simulasi, berbagai dokumen tempat kerja yang relevan, berbagai pengukuran kinerja yang dapat diterima, template atau proformas, bukti atau checklist observasi, dan kemudian checklist evaluasi contoh-contoh pekerjaan. Berikutnya adalah bagaimana cara memilih metode assessment
yang akan mendukung pengumpulan bukti yang telah ditentukan ya. Pertama adalah mempertimbangkan konteks assessment yang bisa meliputi lingkungan di mana assessment akan dilaksanakan, di tempat kerja kah atau di tempat yang disimulasi sebagai tempat kerja. Kaitan antara standar kompetensi dengan aktivitas pekerjaan peserta tentu saja ya. Sertifikasi di tempat kerjanya, lamanya bekerja di tempat kerja ya. Kemudian pendekatan asesmen kompetensi untuk unit tersendiri atau terintegrasi untuk sejumlah unit. Nah, kemudian terakhir adalah menyesuaikan tuntutan metode asesmen yang terdapat pada skema sertifikasi yang digunakan. Cara memilih metode asesmen berikutnya adalah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip asesmen. Untuk menjamin mutu dari keluaran, asesmen harus valid tentu saja, reliable, fleksibel, dan adil. 4 prinsip asesmen adalah sangat penting untuk mencapai asesmen yang efektif dalam sistem sertifikasi kompetensi serta pelatihan berbasis kompetensi tentu saja ya. Berikutnya adalah metode asesmen yang didominasi haruslah sedemikian rupa agar peserta sertifikasi dapat menunjukkan kompetensinya atau mendukung permintaan mereka dalam memperoleh pengakuan kompetensi terkininya. Ini ada dalam 2.2 ya, KUK-nya titik 2.2. Kemudian ini pengakuan kompetensi terkini ya. Apa sih pengakuan kompetensi terkini? Yaitu proses asesmen dan pengakuan atas kompetensi yang telah dicapai asesi melalui berbagai aktivitas pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal tentu saja ya. Nah, pengalaman kerja ataupun pengalaman hidup. Berikut adalah cara mempertimbangkan instrumen untuk setiap metode asesmen yang terpilih ya. Nah, dalam mempertimbangkan instrumen untuk setiap metode asesmen yang terpilih dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Menggunakan SKKNI yang diminati peserta SK sertifikasi, menggunakan metode asesmen sesuai dengan skema sertifikasi yang digunakan, dalam penciptakan pilihan atau opsi aktivitas asesmen dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis dapat dilakukan dengan cara penyesuaian metode asesmen dan instrumen asesmen yang wajar seperti tabel ya. Nanti ada tabelnya, ini kita lihat bahwa berikut ada tabel-tabel, ada pilihan aktivitas asesmen, ada karakter, ada potensi keterbatasan, terus kemudian ada metode dan peralatan yang mungkin dapat dipilih disesuaikan ya, itu sesuai ini. Ada tabel-tabel nanti di share ya, ada semua adalah pilihan aktivitas asesmen ya, beberapa tabel, nanti cukup diketahui saja tabel-tabelnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengidentifikasi dokumentasi, membaca panduan asesmen terkini sesuai LSP yang dirujuk, kemudian mendata sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk asesmen. Menginjak elemen ketiga, sekarang merancang dan mengembangkan perangkat asesmen. (3.1) tentu saja ya, KUK-nya, ini subbabnya ya. Instrumen-instrumen spesifik atau sesuai dengan bukti yang akan dikumpulkan, dikembangkan berdasarkan rancangan aktivitas asesmen. Cara mengembangkan instrumen-instrumen sesuai dengan bukti rancangan aktivitas asesmen. Caranya adalah memenuhi standar-standar kompetensi, mencerminkan prinsip-prinsip asesmen, menggabungkan prinsip-prinsip akses dan keadilan. 3.2 yaitu instrumen-instrumen spesifik atau sesuai dengan bukti yang akan dikumpulkan, dikembangkan berdasarkan rancangan aktivitas asesmen. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu memenuhi standar-standar kompetensi, mencerminkan prinsip-prinsip asesmen, menggabungkan prinsip-prinsip akses dan keadilan, memenuhi aturan bukti, memberikan pilihan bila perlu ya, turut
untuk mencerminkan mengembangkan kompetensi dalam jalur terurut. Untuk berikutnya 3.4 prosedur spesifik dan jelas yang memandu asesor dan atau peserta sertifikasi dalam mengadministrasikan dan penggunaan instrumen-instrumen ditetapkan dan didokumentasikan. Cara menetapkan dan mendokumentasikannya, prosedur-prosedur spesifik dan jelas yang memandu asesor dan atau peserta sertifikasi dalam pengadministrasian dan pengguna instrumen-instrumen ialah gunakan prosedur pengadministrasian yang berlaku pada LSP terkait, gunakan prosedur penggunaan instrumen-instrumen yang berlaku pada LSP terkait. 3.5 kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dipertimbangkan dan dikemukakan, meliputi prosedur penyimpanan, menyimpan dan melacak rekaman, tinjauan dan evaluasi, serta kontrol versi semua dokumen. Bagaimana cara mempertimbangkan dan mengemukakan kebijakan sistem asesmen yang relevan? Gunakan prosedur menyimpan dan melacak rekaman pada LSP terkait. Lakukan tinjauan dan evaluasi, kemudian lakukan kontrol semua dokumen. Sekarang elemen keempat, meninjau dan menguji coba perangkat asesmen. 4.1 konsep perangkat asesmen diperiksa berdasarkan kriteria evaluasi dan bila perlu diubah ya. Keefektifan dan relevansi terhadap standar kompetensi. Apakah perangkat asesmen memenuhi prinsip-prinsip asesmen? Apakah perangkat asesmen memenuhi aturan bukti? Apakah perangkat asesmen sudah memadai terhadap metode asesmen yang dipilih? Apakah perangkat asesmen selaras dengan kelompok target atau konteks asesmen? Apakah perangkat asesmen memberikan panduan untuk penyesuaian yang wajar? Apakah perangkat asesmen sesuai dengan persyaratan organisasi, hukum, etika termasuk persyaratan K3? Kelanjutannya adalah apakah perangkat asesmen memungkinkan asesi untuk memperagakan kompetensi terkini, level keterlibatan dan partisipasi langsung dari asesi, kesesuaian bahasa dan literasi yang digunakan pada peserta, kejelasan, kesederhanaan, kepraktisan atau mudah digunakan, menghindari bias, panduan atas penyesuaian yang wajar, efektivitas biaya. 4.2 konsep perangkat asesmen diuji coba untuk memvalidasi isi dan tingkat kecocokan penggunaannya, yaitu cara menguji coba konsep perangkat asesmen untuk memvalidasi isi dan tingkat kecocokan penggunaannya boleh saja melibatkan tinjauan para ahli secara individu atau dengan pakar di bidang asesmen dan paket pelatihan atau kursus terakreditasi dengan acuan pembandingnya relevan, uji lapangan atau pengujian pendahuluan dengan kelompok asesor dan peserta sertifikasi, kajian pertimbangan K3, pengkajian oleh sesama asesor pada industri yang relevan, rapat kerja dengan asesor dan pemangku kepentingan atau stakeholder, kunci lainnya pada sektor yang relevan. 4.3 ini adalah umpan balik dari orang yang relevan dan terlibat dalam uji coba konsep perangkat asesmen dikumpulkan dan didokumentasikan. Cara mengumpulkan dan mendokumentasikan umpan balik dari orang yang relevan dan terlibat dalam uji coba konsep perangkat asesmen boleh saja meliputi ya, keandalan, fleksibilitas, keabsahan dan keadilan, relevansi terhadap konteks tempat kerja, keakuratan isi, kemudahan penggunaan, efektivitas biaya dan atau waktu bagi peserta sertifikasi dan asesor, kemudian persyaratan bahasa, literasi dan numerasi kompetensi yang relevan. 4.4 ini kelanjutannya adalah perubahan-perubahan terakhir terhadap konsep perangkat asesmen dilakukan berdasarkan analisis umpan balik. Nah, 4.5 ini perangkat asesmen yang telah direvisi, diformat dan diarsipkan dengan benar sesuai kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta persyaratan organisasi, hukum atau etika. Nah, caranya apa? Bagaimana cara menformat dan mengarsipkan perangkat asesmen yang telah direvisi, yaitu gunakan kebijakan dan prosedur sistem asesmen pada LSP terkait,
gunakan persyaratan organisasi, ya, hukum, etika, dan LSP terkait, ya. Kemudian dan ini terakhir adalah 4.5 titik, ini meninjau dan menguji coba perangkat assessment. Nah, memformat perangkat assessment yang direvisi dan diarsipkan dengan benar harus sesuai kebijakan dan prosedur sistem assessment serta persyaratan organisasi atau hukum atau etika, ya. Ini semua kompetensinya sudah saya paparkan, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan ceritakan sedikit mengenai ini, ya,